selamat datang di After Office Podcast Pura Group. Kemarin kita sudah kedatangan beberapa tamu yang sangat spesial dengan memberikan sharing-sharingnya kepada kami dan juga untuk teman-teman yang ada di YouTube. Dan kali ini juga nggak kalah spesial, kita mengundang beberapa orang nih yang hadir di sini tentunya spesial dan punya jabatan di Pura Group. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut saja Mas Rizky dan juga Mbak Andira. Selamat datang. Selamat ya Mas. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga sudah mau hadir di sini. Luar biasa sekali. Sehat hari ini? Sehat sekali. Sehat sekali ya. Oke, ini tapi agak kedinginan kayaknya ya. Enggak ya? Enggak Mas. Ini tebel saya. Betul ya. Aman. Oke, aman-aman. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah mau hadir di After Voice Podcast pada pagi hari ini. Mungkin nggak kenal nggak sayang ya, kita kenalan dulu ibaratnya seperti itu. Mungkin monggo dari Mas Rizky bisa perkenalan dulu. Silakan Mas Rizky. Halo guys, nama saya Rizky. Biasa dipanggil di sini Mas Wox ya. Dan saya sekarang menjabat sebagai Asmen Branding serta Head dari Creative Design. Oke. Salam kenal. Keren banget nih, Mas Wok itu ya panggilannya ya. Iya Mas. Oke, kalau yang di samping sini Mbak Andira mungkin silahkan bisa perkenalkan diri. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Andira. Di sini saya satu tim dengan Mas Wox di branding team untuk Pura Group. Oke, luar biasa sekali ini dari teman-teman branding ya ibaratnya seperti itu ya. Yes. Oke, mungkin untuk awalan nih pertanyaan pertama boleh tahu nggak sih udah berapa lama di Pura Group gitu? Mungkin monggo silakan dari Mas Wok dulu atau dari Mbak Andira. Monggo Mas Wox. Oke, saya itu sudah di Pura Group dari tahun 2016 akhir. Oh, 2016 ya. Itu Iya. saya baru masuk kuliah ini. Wah, kelihatan senior guys. Kan dewasa ya. Enggak apa-apa, bro. Udah punya pengalaman gitu toh, itu. Iya. Oke, kalau Mbak Andira ini udah berapa lama nih di Pura? Jalan ke 5 tahun mungkin ya. Jalan 5 tahun Iya. ya. Oke, itu kalau mobil sudah mau lunas itu cicilannya Iya, ya gitu ya. Alhamdulillah 5 tahun. Luar biasa sekali. Ini kalau boleh tahu nih, Mas Wok sudah dari 2016, Mbak Andira sudah 5 tahun nih di sini. Apa yang membuat betah ibaratnya di Pura gitu? Oke, kalau saya pribadi ya Mas Leo ya. Jadi saya itu orang yang sangat suka sekali belajar. Gitu. Jadi dari awal saya masuk ke Pura memang saya mendapatkan hal-hal baru di sini. Mulai dari gimana cara membuat packaging yang baik, bertemu dengan orang-orang yang menurut saya memiliki sifat yang unik-unik. Nah, itu menjadi dasar juga untuk saya terus berkembang. Gitu ya. Oke, kalau Mbak Andira ini Tadi pertanyaannya kenapa sampai lama di Pura betah ya? nih sudah 5 tahun gitu ya. Soalnya kalau di Pura itu kayak ibarat kita kerja tapi bisa merasakan berbagai banyak sisi sih. Jadi nggak bosen. Jadi kalau di Pura itu banyak unitnya. Jadi itu kita juga setiap hari bahkan juga bisa belajar hal yang baru. Oke. Iya, jadi terus kayak luas banget nih di Pura karena dia itu kan perusahaan intinya packaging industri ya. Jadi kita juga terima customer dari background yang berbeda-beda nih. Oke. Jadi ya kalau bisa dibilang nggak pernah bosenin. Nggak pernah Gitu. bosenin gitu ya. Iya. Oke, luar biasa banget. Intinya dari dua-duanya adalah nggak ada yang bosenin dan selalu berubah-ubah terus nih ibaratnya Betul. seperti itu. Oke, mungkin kalau tadi tanya mengapa betah di sini, sekarang mau tanya nih. Dulu mengawali karir di Pura seperti apa gitu? Mungkin kalau dari Mbak Andira seperti apa atau dari Mas Wok, mungkin dari Mbak Andira dulu ya yang gantian gitu ya. Oke. Oke, take turns ya. Kalau aku pertama masuk di Pura itu masuknya di salah satu unit, khususnya di unit yang fokus tentang produk security. Oke. Ya, startnya dari situ terus berkembang. Memang dipindah-pindahkan untuk merasakan pengalaman dan suasana yang baru. Oh gitu. Iya, kita dipercayakan untuk Oke. berkelana di Pura Oh, nih. oke. Gitu. Makanya aku bilang di awal sangat nggak bosenin ya. Jadi setelah mengawali karir di salah satu unit, pernah juga ngecap di ekspor, terus juga akhirnya ada di business development yang akhirnya mengantarkan aku ke timnya Mas Wowo di branding team. Oke, berarti sempat muter-muter ya, pernah Betul, ke marketing. kayak touring, kayak kayak touring gitu ya. Kalau Iya. itu muter-muter ibaratnya sudah sampai Jakarta gitu ya. Bali. Ya, oke, sambil healing gitu ya. Iya, Oke. Oke, tadi muter-muter ya, udah pernah di marketing, sudah pernah di bagian branding, bahkan juga pernah ngurusin customer juga, ibaratnya gitu ya, luar biasa banget. Nah, kalau Mas Wo ini gimana? Oke, kalau saya pribadi Mas Leo itu mengawali di Pura
pertama kali masuk itu di salah satu unit juga yang fokusnya ke pembuatan packaging, kemasan ya, dan itu base-nya paper. Yes. Jadi kita sebut itu offset. Nah, pertama kali masuk di situ saya itu di bagian proof atau product development. Nah, di situ saya bilang tadi banyak belajar, saya jadi tahu spek produk seperti apa, gimana cara membuat produk yang baik. Di situ kurang lebih cukup lama. Setelah itu saya pindah ke tim creative design. Kemudian sekarang masuk ke branding team juga. Ibaratnya masih 2 kaki juga ya gitu ya. Luar biasa banget. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya nih, kok dulu bisa tertarik sama Pura, daftar Pura gitu, kenapa gitu ibaratnya? Masuk dulu deh. Masuk dulu ya, oke. Oh iya. Dulu itu kan saya mengawalinya memang jujur dari job fair. Job fair ya, di kampus atau di mana tuh? Di kampus. Di kampus, oke. Waktu itu saya melihat company profile-nya Pura. Dan di situ saya lihat banyak produk yang sering saya pakai sehari-hari. Jadi kayak snack, kemasan snack, kemudian ada kartu ATM dan lain-lain. Itu menurut saya kayak nyenangin nih kalau kerja di Pura saya bisa berhubungan langsung untuk membuat itu. Itu kayak suka tantangannya ada nih sepertinya seperti itu. Oke, dan sekarang jadi kenyataan ya, akhirnya pegang produk-produknya itu ya. Iya, betul. Oke, kalau Mbak Andira, kenapa nih tertarik sama Pura waktu dulu? Waktu di awal ya, fun story sebenarnya diundang sih untuk interview. Iya, jadi pertama kali mungkin relationship-nya dengan Pura itu diawali dengan tour. Jadi kayak perusahaan. Terus kerjasama dengan universitas. Saat itu mungkin aku pas ambil magister di Undip. Nah jadi kita plan tour, semacam plan tour, bukan ya semacam plan tour gitulah ya. Cuma ada di HO. Jadi diterangkan kalau Pura itu seperti apa, perusahaan seperti apa. Nah semenjak itu ada undangan untuk interview. Jadinya wah ini cocok nih. So far dengan yang aku pelajarin. Jadi pas interview masuk. Oke deh sampai sekarang. Oh gitu ya. Iya. Berarti ibaratnya dulu tuh dipanggil karena ada plan tour ya di Pura seperti itu. Jadi jadi tahu nih di Pura macam-macam ibaratnya seperti itu ya. Oke. Dua cerita yang berbeda banget nih. Yang satu dari job fair, yang satu dari plan tour langsung seperti itu. Nah sekarang nih, ini setelah masuk ke Pura jadi tim branding nih, atau salah satu Mas Luwak tadi juga ada di offset. Kalau boleh tahu pekerjaannya sehari-hari itu ngapain sih sebagai tim branding ataupun yang di offset creative design seperti itu? Mungkin ladies first lagi lah gitu. Mungkin aku bisa jawab yang dari branding ya. Yes, boleh silakan. Kalau dari branding so far itu tugas utamanya saat ini itu memang lebih mempercantik atau merapikan bagaimana Pura itu bisa dilihat atau dipersif oleh masyarakat atau potential customer atau existing customer. Jadi mungkin kalau kita bisa lihat kan awareness ya, kayak misalnya di Kudus kita sebut aja perusahaan X nih, terkenalnya di Kudus tuh produk X. Nah itu namanya berarti perusahaan itu memiliki branding yang kuat. Nah itu secara simpel aja menjelaskannya seperti itu. Nah untuk sekelas Pura yang besar ini dengan cukup track record yang udah cukup lama, saatnya Pura itu juga punya awareness yang jauh lebih bagus lagi. Jadi tugas utamanya basically itu. Untuk membuat awareness ya ibaratnya. Iya, membuat awareness, terus juga bisa bisa relate nih orang-orang kalau misalnya lihat Pura. Jadi lebih tahu nih, Pura itu perusahaan packaging di industri packaging nih. Oke. Nah, kalau Mas Bok nih, ini ibaratnya asmennya nih. Kerjanya ngapain sih sebagai asmen juga gitu? Oke, kalau saya di creative design dulu ya Mas Leo. Saya di situ tuh mencoba untuk membantu customer mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi semisal ada customer yang membutuhkan packaging seperti A, seperti B, seperti C, saya membantu mereka untuk mencapai itu dengan segala macam spek dan lain-lainnya. Nah, untuk yang branding memang seperti yang tadi Bu Andira bilang, kita mencoba untuk membuat Pura intinya lebih besar lagi, lebih dikenal lagi, dan lebih mungkin kan sekarang udah zamannya udah semakin maju ya. Jadi kita juga harus mengikuti itu semua. Kita harus membuat Pura lebih terlihat relevan. Keren banget nih. Ibaratnya gimana caranya supaya Pura ini bisa lebih terkenal lagi, seperti itu ya. Oke. Nah,
ini kan sebenarnya kurang lebih hampir sama terkait nanti kreatif desain maupun di branding ya. Dalam artian nanti ketemu orang, gimana caranya mencocokkan supaya nanti bisa kelihatan nih keren nih. Nah, cara-cara seperti itu sebenarnya gimana sih caranya supaya nih yang diinginin masyarakat nih seperti ini, ibaratnya seperti itu. Mungkin bisa di-spill dikit gitu mungkin. Monggo, silakan. Ini berarti kasusnya kayak semisal customer mau minta gimana produk gitu ya, buat produknya. Betul. Kalau misalnya customer pengen minta A, B, C, itu cara brainstormingnya seperti apa nih? Kalau misalnya supaya nanti bisa cepet gitu. Oh gini, kalau pengalaman selama kita di creative design itu, mereka biasanya akan mengajak kita brainstorming dengan segala macam mereka punya ide, kemudian kita bantu untuk secara skala dalam arti, oh ini nanti kalau semisal dengan ide seperti ini, kita memiliki konsekuensi seperti ini, kemudian kita punya keuntungan seperti ini, kemudian kita akan memberikan solusi di mana, oh Bu ini nanti untuk direct supaya sama kompetitor bisa bersaing, kita harus seperti ini, kita berikan opsi-opsi seperti itu, seperti mulai dari desain, kemudian dari shape, bahan baku, semuanya. Oke, berarti memang ya kita Mas Wo ini bisa dikatakan sebagai bridging-nya atau jembatannya seperti itu ya. Oke. Nah. Ini kan bisa dikatakan teman-teman ini masih muda-muda seperti itu, tapi di sini sekarang sudah memiliki jabatan juga, bedanya seperti itu ya. Gimana sih sebenarnya cara adaptasi supaya bisa bergabung dengan yang lain, bisa ngobrol lancar seperti itu, atau mungkin bisa dikatakan ya Pura ini kan perusahaan yang bisa dikatakan sudah lama ya, otomatis banyak nih gen-gennya, ada gen X, gen Z, gen Y. Nanti mau ada gen alpha, masih nanti tapi ya. Masih jauh ya. Oke, ada baby boomer juga. Gimana sih caranya untuk bisa adaptasi gitu? Kalau adaptasi mungkin kalau misalnya dengan beberapa generasi memang agak bisa disesuaikan ya cara komunikasinya. Jadi kayak kalau menurut aku dengan culture yang berbeda, background yang berbeda, terus cara komunikasinya memang setiap orang unik. Mungkin yang bisa dikedepankan adalah mindset yang nggak boleh suka menutup gitu loh, menutup tentang apa namanya opportunities atau enggak kalau misalnya ngobrol at least dengan orang yang baru kita enggak serta-merta easy to judge people gitu loh. Jadi coba dulu deh open mind dulu, dirasain dulu komunikasinya walaupun ada hal yang unik segala macam, ya anggap aja itu plus minus seseorang sih. Jadi kayak walaupun berbeda generasi nih kayak kata Mas Leo ya, ada yang dari baby boomer sampai yang paling kecil gitu. Ya nanti lebih easy ya gitu deh. Jadi dari diri sendiri sih kalau aku ya. Jadi coba untuk pahamin dulu apa namanya point of view-nya yang kita ajak ngobrol atau yang diajak kerjasama. Gitu sih. Kalau Mas Buk Mas gimana nih Mas? Adaptasi gimana Mas? Ya kalau saya itu gimana ya Mas? Saya itu orang yang suka bertemu orang. Jadi menurut saya ketika saya bertemu dengan yang jauh di atas saya, kemudian yang jauh di bawah saya, itu adalah hal yang menyenangkan. Karena di situ saya bisa kan kita tahu nih karakternya yang lebih dewasa dari kita seperti apa. Saya bisa mengambil apa dari beliau, apa misalnya poin-poin kayak mereka juga melihat kita kan seperti apa sih kayak ya kan. Jadi saya kayak lebih suka pendekatan yang lebih lebih happy aja gitu. Jadi apa yang beliau punya experience itu saya ambil. Nah untuk yang Gen Z itu menyenangkan juga karena mereka adalah generasi yang saya pikir kreatif ya, sangat kreatif. Cuman memang karena mungkin menggebu-gebu. Jadi saya mengarahkannya nanti agak berbeda untuk pendekatannya. Pendekatannya beda antara yang punya ibaratnya senior dan juga junior seperti itu ya ibaratnya ya. Oke, tadi kita berbicara tentang adaptasi. Nah, aku pengen tanya nih, mungkin dari awal dulu yang happy dulu. Selama sudah 5 tahun di sini, Mas Bu sudah cukup lama ya di sini juga. Itu yang bikin happy di sini itu apa aja sih kalau boleh tahu gitu? Hal-hal yang bikin happy gitu, bikin nyenengin gitu. Apa tuh? Happy ya? Apa ya Mas happy ya? Bukan happy asmara ya? Nyanyi dokit nanti. Tahu ya, setiap hari happy ya. Happy itu gimana ya? Saya banyak hal yang saya dapat di Pura Mas. Itu sih. Kemudian saya bertemu banyak orang, saya dapat banyak link juga di sini.
kayak misalnya dulu saya nggak kebayang saya bisa kenal orang ini, Oke. nggak kebayang saya bisa kenal orang ini, saya bisa bekerja sama dengan perusahaan A, B, C, D yang bisa dibilang itu perusahaan yang besar di Indonesia. Nah itu kemudian ketemu teman-teman yang keren-keren lah. Oh dulu di SMA kan ketemu nih ya, orang-orang daerah gitu ya, maksudnya orang-orang daerah. Kalau di sini kita bisa ketemu ada orang backgroundnya beda-beda. Nyenengin aja sih. Nyenengin gitu ya. Berarti kalau ketemu orang pokoknya seneng gitu ya. Nah, terus kemudian untuk di kerjaan ya, saya jadi banyak nambah ilmu baru. Jadi tahu kenapa tuh kemasan itu penting. Kemudian dari kemasan itu bisa dieksplor seperti apa, gitu sih. Oke. Kalau Mbak Andira nih, yang bikin happy di sini itu apa aja sih? Pertama sih ini ya pengalamannya ya, karena kalau di Pura itu karena dia punya range industri yang dicakup tuh luas banget, knowledge-nya itu bisa di satu tempat aku bisa dapat banyak hal. Jadi banyak banget kita harus tahu tentang buta supal. Waktu kuliah kita juga nggak tahu kan diajarin apa itu buta supal. Kita juga diajarin apa namanya ternyata tuh materai, security, produk segala macam tuh ternyata berbagai macam, produknya speknya juga berbagai macam. Jadi menarik banget karena kayak oh ternyata kalau packaging yang kita lihat di Indomaret itu ternyata prosesnya panjang banget nih sampai bisa di etalase gitu. Jadi kesannya tuh kayak ada sense of belonging ketika lihat produk-produk di apa kayak keseharian, ternyata tuh produkku loh, maksudnya produk Pura loh gitu. Aku tahu tuh caranya tuh ternyata tuh pertamanya awalnya buka harga atau enggak nanti sampai proof yang biasanya dihandle misalnya dari Mas Wowo gitu kan. Oh ternyata susah juga ya sampai bisa dipajang di etalase gitu. Oke, berarti ya suatu kesenangan sendiri ya lihat wah ini produkku nih gimana gitu ya. Oke, kalau tadi happy ini sekarang mau tanya tentang tantangan nih. Apalagi sebagai tim branding juga gitu ya, atau mungkin jadi tim kreatif desain. Tantangannya apa sih kalau misalnya di Pura ini, terutama di bagiannya masing-masing gitu? Atau lebar-lebaran ini. Dulu mungkin ya. Oke, mungkin ladies first lah, boleh lah. Ladies first. Tantangan di Pura, mungkin karena culture-nya yang berbeda ya. Jadi kalau misalnya background-nya orang-orang beda-beda nih. Kebetulan aku pernah di Jakarta dengan industri yang jauh berbeda 180 derajat. Jadi mungkin background-nya itu dari bank sampai MNC, terus apa namanya terakhir itu startup. Nah kebetulan di beauty companies gitu. Nah begitu masuk di Pura, oh ternyata culture-nya itu memang dia agak unik ya. Karena punya 30 unit di Pura Group itu punya 30 unit dengan specialty masing-masing. Dengan background masing-masing nih. Kayak misalnya di offset kuatnya di packaging. Nanti ada yang bagian security kuatnya di produk security. Jadi harus bisa dan mau belajar hal yang berbeda banget tapi di saat bersamaan. Jadi mungkin harus multitasking ya. Multitasking ya. Oke. Kalau misalnya di bagian branding sendiri nih, tantangannya sebenarnya apa sih kalau boleh tahu? Tantangannya mungkin lebih ke mungkin karena kita itu pionir, maksudnya tim yang paling baru. Jadi kalau misalnya di unit kan udah dari dulu ya, udah 20 tahun nih. Nah kalau di branding team adalah unit yang baru, support. Boleh supporting unit nih. Gitu. Jadi sulitnya adalah karena waktu unit awal nih, jadi mungkin kita harus babat alas intinya gitu. Oke, babat alas gitu ya. Oke, ini Mas Bo ini dari tadi saya pengen ngomong. Sampai gaya dulu. Gaya dulu boleh nih. Oke, Mas Bo. Tantangannya Mas. Kalau mungkin mau melengkapi juga mungkin sebagai tim kreatif desain gitu. Tantangannya apa sih? Tantangannya Mas Bo. Cakep. Oke, kalau dari kreatif desain sendiri ya Mas Leo ya. Tantangannya kalau tadi kan dari Bu Andira kan secara internal dulu ya namanya ya. Kalau kita itu mendevelop produk-produk yang memang memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, itu menurut saya sebuah tantangan ya karena di mana customer kita itu banyak sekali, mulai dari obat-obatan, kosmetik, kemudian makanan, itu kan karakternya beda-beda nih. Nah, itu menjadi sebuah tantangan yang akhirnya membawa saya dan menuntut saya untuk belajar lebih lagi. Kemudian kalau untuk branding memang betul yang Bu Andira bilang, kita adalah tim babat alas
Jadi mencoba untuk membuat Pura lebih fresh lagi, dan itu hal yang cukup menantang ya. Karena Pura kan perusahaan yang besar, jadi itu adalah sebuah kerjaan yang menantang lah Mas. Menantang Seperti gitu, itu. tapi tetap happy kan ya Ya, mengerjakan. harus happy. ya. Oke, kalau tadi tantangannya sekarang pengen tahu nih, gimana sih cara menghadapi tantangannya sebenarnya? Tadi kan babat tim babat alas seperti itu ya, alas apa nggak tahu gitu ya. Alas obat gitu ya. Nah, cara menghadapi tantangannya sih gimana sih? Nah, mungkin Mas dulu lah, gantian lah gitu ya. Kalau cara menghadapi tantangannya ya kita coba untuk membuat semua itu menjadi apa ya, mengalir, tapi kita bisa mengasih customer kita itu solusi seperti itu. Jadi semisal mereka butuh apa, kita coba untuk memberikan mereka solusi yang tepat. Jadi mereka lebih merasa kita memang benar-benar bisa membantu mereka. Gitu ya. Oke, kalau Mbak Andira nih, Dibawa santai sih. dibawa santai gitu Dibawa ya. santai, jangan dibawa serius. Karena kalau dibawa serius, sepele pun jadi berat gitu. Oh gitu. Untung ada Mas Siap. Wowo makanya. Candaan, mulu tuh kayak happy. Bagian penghibur berarti ini. Iya, timore. Jadi Timore kayak itu. kalau nggak dibawa happy, nggak dibawa bercandaan, nanti dibawa serius, nanti nggak bisa sih. Bakal capek gitu Bakal ya. capek sendiri. Ini berarti Mas Wowo kalau di tim branding senangannya ngelawak berarti ya? Oh iya harus. Harus ya. Itu salah satu skop kerjaannya Mas Wowo. Atau mungkin kalau misalnya di perusahaan-perusahaan lain itu ada kucingnya buat sebagai stress relief Iya. gitu ya. Bener. Ini Mas Wowo Stress nih. boy. Kalau dia kan mohon maaf empuk ya. Jadi stress banget sih. Ibu dipencet. Oh iya, maaf ya Mas Wowo. Brandingnya nyaman. Nah, ini sebagai salah satu kedekatan ya, Asmen dengan Ya. timnya pun juga tetap bisa deket, bahkan Harus. Betul. harus ya. Oke, siap. Nah, terus nih, ini kan terutama sekarang perkembangan zaman ini lagi tinggi-tingginya ibaratnya Ya. gitu ya. 2025 baru saja datang gitu ya di bulan Januari ini. Nah, kalau di 2025 ini kira-kira mungkin pandangan kedepannya sebagai tim branding atau mungkin tim dari kreatif desain nanti mau seperti apa nih, kurang lebih seperti itu. Monggo mungkin. Untuk dari tim kreatif desain memang kita tetap harus terus update tentang kemasan. Jadi kira-kira 10 tahun, 50 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan itu kemasan itu mau seperti apa? Kan kita nggak selamanya kemasan ada elemen-elemen yang tidak baik untuk produknya. Elemen apa itu Mas? Elemen Contohnya jahat atau semisal kita bermain di kemasan packaging semisal itu kan kita nggak mungkin selamanya akan menggunakan plastik. Oke. Nah, kita akan fokus seperti itu. Kita akan coba mengembangkan sustain packaging. Gimana caranya packaging ini tetap menarik, tapi ramah lingkungan seperti itu. Gitu. Oke. Kalau Mbak Andira mungkin. Untuk branding tim ya Mas Wowo ya. Kalau 2025 mungkin start dari hal yang kecil dulu, kita merapikan resource yang kita punya nih. Oke. Gitu. Mungkin jadi kita tujuannya adalah selain awareness-nya semakin oke nih Pura Group, ujung-ujungnya kan unit-unit juga yang akan happy ya, betul. dengan banyak yang mencari Pura Group gitu kan istilahnya. Jadi kita akan merapikan resource yang kita punya sekarang. Contohnya data yang akan datang tentang customer, terus mungkin juga expo segala macam. Start dari kecil dulu, terus nanti untuk aplikasinya coming soon. Oke. Jadi kedepannya ditunggu aja gitu ya. Ditunggu aja. Kedepannya kita coba untuk membuat Pura itu bisa lebih dekat dengan customer. Betul. Customer. Jadi customer nggak bingung mau mereka butuh kemasan seperti apa, kita akan Nyarinya lebih di mana, Hmm. PIC-nya siapa, gitu. seperti itu. Oke. Ini kan semua berarti berdasarkan ide seperti itu ya. Kita boleh tahu nggak sih proses kreatif desainnya ini seperti apa sih kalau dari tim branding seperti itu supaya ya ide-ide ini tuh nanti bisa baru terus sebenarnya seperti itu nih. Gimana nih kalau boleh tahu? Branding nih. Kalau branding itu lebih, kalau 2025 memang kita tuh fokusnya merapikan apa yang ada dulu nih. Nah, kalau misalnya ide yang baru segala macam, mungkin lebih ke kita mau presentnya Pura Group kayak gimana nih, Nah, tone-nya oke. seperti apa, dikenal masyarakat tuh seperti perusahaan seperti apa. Nah, nanti mungkin tercerminnya ketika kita punya media sosial atau di website. Nah, nanti kita aturkan
supaya nanti kenalnya, oh Pura itu seperti ini, Oke. industrinya seperti ini. Kayak gampangannya nih, kalau misalnya orang ketemu first impression, pakaiannya kayak gimana, Oke. gitu, bawaannya Well seperti dressed apa. enggak gitu ya? Well dressed Oke. enggak, orangnya serius apa gimana. Asik, kayak dulu dong. Oke, mungkin menambahkan Mas Bro, ada tambahan nggak? Gas, Mas Wo, tambahin Mas Wo. Awal ini emang menghibur sekali. Ya intinya untuk tahun ini kita coba untuk seperti Bu Andira bilang tadi, kita coba merapikan. Kemudian kalau kita udah ready, secara internal kita udah ready, kita akan membuat semuanya seperti sosial media, kemudian website ya, Bu Andira ya, Yes, semua akan lebih Wah, gitu ya. ya. Oke, pokoknya stay tune aja gitu ya. Oke. Nah, nih saya pengen kembali nih ke bagian anak muda nih. Nah, di Pura ini kan seperti tadi saya katakan bahwa banyak sekali nih. Ada yang dari Gen X, Y, Z, ada yang masih baby boomer seperti itu. Nah, kira-kira nih kalau sebagai anak muda, gimana caranya supaya bisa mengikuti visi misi perusahaan gitu? Kalau mungkin Gen X, Gen Z kan sudah tahu nih, sudah panjang gitu ya. Tapi bagi kami yang masih muda, kami bingung nih kadang untuk bisa ngikutin visi misi perusahaan seperti apa. Nah, kira-kira ada tips-tipsnya nggak ya gitu? Intinya kalau saya pribadi sih tetap apa ya, gimana caranya saya bisa memberikan apa yang saya punya, kemudian saya akan terus mensupport. Jadi intinya kan kita harus terus berkembang nih. Jadi gimana caranya saya membuat ada inovasi apa untuk mengarahkan ke visi misi perusahaan seperti itu. Oke. Berarti bisa dikatakan supaya nanti teman-teman yang bergabung dengan kita ya pokoknya wis all out aja lah sebenarnya gitu ya. Betul. Oke, kalau Mbak Andira mungkin tambahan gitu. Ini tipsnya aku nggak tahu nih, soalnya pribadi ya. Nggak apa-apa, pribadi aja Oh nggak iya, apa-apa, soalnya gitu. di tim branding itu memang kita harus katam bukunya Pak Pus. Gitu ya. Jadi di situ tuh yang paling easy to understand visi misi perusahaan tuh sebenarnya di bukunya Pak Pus yang warna coklat tuh. Jadi di situ udah kelihatan, oh ternyata visinya perusahaan tuh seperti apa, misinya seperti apa, esensi dari Pura Group didirikan oleh Pak Bus. Pak Bus tuh karakternya seperti apa. Jadi kalau mau kenal perusahaan, tipsnya yang paling gampang baca itu. Oke. Gitu. Berarti bisa dikatakan ya sesuai dengan kiblat kita yaitu Ya. Bapak Yakobus Susono Betul. ya. Kita harus mengikuti itu, ibaratnya seperti itu ya. Oke. Mungkin juga ada tips-tips nih untuk Gen Z supaya nanti bisa bergabung dengan Pura nih. Kita tuh harus ngapain sih kalau misalnya mau gabung dengan Pura tuh caranya gimana sih supaya bisa dilirik nih sama user-usernya kayak gitu. Gimana tuh? Aku lagi ngatur ini nih. Masuk dulu. Masuk dulu boleh. Ya sebenarnya sih semua itu bisa kalian bisa kerja di sini dengan kalian apa ya, harus yang pertama itu kreatif, kemudian mau bekerja, dan ketiga yang penting banget itu teamwork sih. Teamwork ya. Ya karena Nggak teamwork sih. Bercanda ya Mas. gitu aja sih Mas. Oke, kalau Mbak Andira nih. Sama aja. Sama ya, idem. Idem. Nggak ada yang mau tambahan. Apa sih ya? Intinya ya mau benar kata Mas Wo, teamwork, terus harus mau kerja, terus kalau menurut aku juga cepat adaptasi. Cepat adaptasi ya. Ya, oke, karena memang ya kembali lagi ya perusahaan Pura nih banyak banget nih orangnya ya gitu ya. Karyawan kita juga udah banyak banget, otomatis kita sebagai anak muda ya harus mau nggak mau nih adaptasi gitu ya. Oke, kalau mungkin kita pengen tahu tips-tips nih tadi kalau Mbak Andira ini kan sudah keliling-keliling nih ya sampai beberapa unit gitu ya. Kalau Mas Bro sudah ada level pimpinan gitu. Nah, ada tips nggak sih supaya nanti itu bisa juga seperti itu gitu mungkin? Kayaknya bisa mewakili berdua sih jawabannya. Oh, boleh, nggak apa-apa deh. Berani capek. Berani capek Berani gitu ya. capek. Kenapa kok berani capek? Karena Karena opportunities yang datang itu emang dari orang-orang yang berani capek. Jadi kayak misalnya karena kita juga culture-nya ngikutin tempat kita kerja ya. Selain adaptasi ya kalau misalnya dikasih tugas itu misalnya nih, wah overwhelming nih tugasnya kita nggak pernah handle. Tapi kalau berani capek kayak oke deh coba dulu. Jadi ada sisi apanya ya, sisi adventure-nya oke gitu, Oh, jalan gas iya. ya. Satset. Jiwa-jiwa satset gitu ya. Udah gas dulu gitu. Nah itu Oke gitu ya. Oke.
kerja keras dan tanggung jawab sih Mas. Oh gitu Yes. ya. Oke, boleh tambah dulu Mas. Boleh, monggo. Ya menurutku kalau untuk mencapai apa yang kalian inginkan tuh kalian harus berani ambil resiko, kemudian kerja keras dan tanggung jawab. Jadi apapun yang kalian kerjakan itu adalah tanggung jawab kalian. Oke. Dan itu harus konsisten. Konsisten ya. Oke. Nah, kalau mungkin bisa dikatakan sekarang nih, kalau kita baca-baca di sosmed gitu ya, tadi sempat dikatakan bahwa berani capek gitu. Kan banyak banget nih di sosial media tuh, wah kalau kerja ya udahlah seadanya aja, nanti disuruh-suruh yang lain tuh. Lah, itu gimana nih kalau dari menurut Mbak Andira atau Mas Bo? Lah lagi happening sekarang gitu. Tadi bilangnya berani capek, tapi yang di sosial media bilang, gak usah capek-capek lah, nanti kamu yang capek sendiri, ibaratnya seperti itu. Nah, gimana tuh menanggapinya? Ya, kalau Mas Wo, pertanyaannya bagus. Terutama untuk kita bangun konsistensi sebenarnya. Iya, iya, Kalau iya. mungkin capek kan sekali 2 kali oke lah. Tapi kalau sampai sebulan setahun gitu, Iya. gimana tuh cara mengaturnya tuh? Ya kalau saya sih apa ya Mas, balik lagi ke awal ya, dibuat happy sih. Buat happy ya. Ya oke. jadi karena kalau gimana ya, kalau kalian nggak mau seperti itu ya wirausaha. Udah bisa. Padahal berusaha lebih capek loh. Nah, Karena apa ya? Ya tadi aku bilang untuk mencapai sebuah apa ya yang kalian inginkan, kan kalian nggak mungkin pasti ada pesaing kan. Nah, kalian nggak mungkin dong, maksudnya ya gini ya nggak mau mah. Kan nggak bisa, kalian harus effort lebih untuk mencapai itu semua. Mungkin ditambahin kalian punya apa ide baru, inovasi apa, itu kan harus apa ya berpikir keras ya Mas Leo, ya. Seperti itu sih. Pokoknya happy gitu ya. Ya dibuat happy. Karena kalau udah happy, kerja apapun nyaman sih. Seperti itu. Oke, kalau Mbak Andira nih, tadi sudah memberikan ke Mas Bo, sekarang dikembalikan lagi. Yes. Ya tergantung, kalau aku jawabnya gini kan, ini konteksnya ada satu sisi pinginnya ya udahlah jangan keras-keras amat nih kerja gitu. Satu sisi ya harus berani capek. Kembali lagi itu setiap orang prioritasnya apa dulu. Kalau misalnya prioritas orang kita nggak bisa kontrol. Cuma kalau ada orang yang memang prioritasnya emang kerja untuk cari uang, terus punya quality time dengan keluarga, kita juga nggak bisa salahin kan. Betul. Jadi kalau memang ya bekerja seadanya dan segala macam ya monggo. Tapi kalau emang yang masih muda, yang biasanya masih ambis nih, cicilan banyak nih, ya kan? Aduh, cita-citanya pengen beli rumah nih. Nah, kan kalau prioritasnya orang beda-beda. Jadi kalau prioritasnya emang butuh cari duit segala macam ya harus berarti kayak bener kayak Mas Wowo ya. Kalau mau apa namanya berkembang, berani capek, bawa happy aja gitu. Jadi tergantung setiap orang prioritasnya apa. Prioritasnya beda-beda gitu ya. Tapi yang pasti kalau mau kerja ya harus happy gitu ya. Betul, Jangan betul. banyak ngeluh ibaratnya gitu ya. Iya, Oke. Aku pengen tahu nih. Ini kan tadi kita udah ngobrol cukup panjang, kali lebar kali tinggi gitu ya. Jadinya volume gitu ya. Panjang. Oke. Aku pengen tahu nih untuk harapannya ke depan untuk Pura nih seperti apa, terutama di tahun ini, tahun yang masih baru seperti itu. Pengen tahu nih harapannya seperti apa. Kalau saya pribadi sih harapan saya Pura semakin besar lagi untuk maksudnya untuk Indonesia maupun luar negeri. Kemudian Pura semakin dikenal dengan kemudian semakin banyak inovasi-inovasi baru ke depannya. Seperti itu sih. Pokoknya tentang inovasi-inovasi yang nggak bakal mati gitu ya. Oke, kalau Mbak Andira nih, kata-kata hari ini Mbak Andira. Oke, siap 200.000 dulu dong. Pura 2025 semakin apa? Ya sudah kompak. Lebih kompak gitu ya. Semakin kompak. Oke. Oh, cuma semakin kompak aja gitu. Iya, sebenarnya itu dalam sih, Oh, semakin dalam ya, kompak oke. sih. Iya. Mana tuh? Kata hari ini. Dijelasin dikit tuh. Boleh Oke. nggak tuh? Ya, intinya kita berharap Pura itu dengan segala keunikannya, segala dia punya kelebihannya, aku pribadi harap Pura semakin maju dengan banyak inovasi. Kemudian dengan adanya branding team, hopefully kami juga berharap Pura juga semakin dikenal. Oke, luar biasa Amin. banget nih kata-kata hari ini yang sangat-sangat dalam gitu ya. Oke, Ya sekali. sudah boleh pulang. 200.000 dulu.
Masih mending yang itu, ada yang miau. Oke, luar biasa banget. Terima kasih banget sudah mau hadir di After Office Podcast hari ini. Kata-katanya sudah sangat luar biasa sekali. Sudah bisa menginspirasi gitu ya, supaya nanti teman-teman yang nonton bisa lebih tahu nih tentang Pura, juga bisa daftar tentunya di Pura gitu ya. Oke, sekali lagi, gini ya. Cancan gitu. Ya guys. Masuk guys. Ya. Ini tarian pemanggil karyawan. Oke, thank you banget Mbak Andira, Mas Wok sudah boleh datang di sini. Terima kasih sekali sudah diganggu nih waktunya untuk mengerjakan kegiatan sehari-hari. Oke, mungkin kita salaman dulu sebagai pertemanan. Oke, gitu ya. Oke, terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman juga yang sudah nonton. Kami ucapkan terima kasih. Semoga hari ini teman-teman bisa menjadi inspirasi. Dan kami sudah bisa memberikan inspirasi pada teman-teman semuanya, supaya nanti teman-teman bisa bergabung dengan Pura. Oke, saya Leo dan sampai jumpa lagi.